Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 26 Mei 2021 bersama saya, Frater Antonio Sabtono. Salam sehat, berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai dengan 45. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permintaan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian minum piala yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus selalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus agar memperkenankan mereka duduk dalam kemuliaannya kelak. Yakobus dan Yohanes ingin mendapat bagian dalam kuasa Yesus. Mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Mereka hanya memahami bahwa akan mendapatkan hak istimewa ketika mereka duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Karena ketidaktahuan itu, Yesus meminta mereka untuk meninjau ulang permintaan itu. Permintaan itu pun akhirnya membuat ke-10 murid yang lain menjadi marah. Mereka juga memiliki pemikiran yang sama dengan Yakobus dan Yohanes, sehingga ketika didahului, mereka akan tidak mendapat kesempatan
untuk mendapatkan hak istimewa lagi. Karena hal inilah, para murid dibimbing dan diberi pengajaran oleh Yesus bahwa menjadi orang yang besar, berkuasa, haruslah untuk melayani satu dengan yang lain, bukan untuk mencari hak istimewa. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak hanya mengajar para murid, Yesus juga mengajarkan kepada kita agar dapat menggunakan kekuasaan bukan untuk mencari hak istimewa, tetapi untuk melayani satu dengan yang lain seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Mari kita mohon rahmat dari Allah agar dapat menggunakan apa yang kita miliki, kekuasaan, kekayaan, untuk saling melayani satu dengan yang lain. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan pelayanan-Mu yang totalitas dengan menyerahkan diri demi menebus dosa kami. Kami mohon semoga kami belajar untuk totalitas dalam menggunakan anugerah-Mu untuk saling melayani, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.